Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan doa peringatan 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Leo Gonggi atau Sudibyo. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, arwahnya belum tenang, damai dan bahagia sesuai dengan harapan keluarga, pemanjatan doa-doa peringatan 2 tahun ini dan juga sebagai rasa bakti dan sujud kepada beliau dipersembahkan persembahan saji-sajian makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti keluarga yang masih hidup kepada arwah beliau. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, kita bawakan doa peringatan ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita menghormat dengan menundukkan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum dibuka halaman 2. Lencer Oh
Dibuka lembaran awal B, C, dan D. B. Halaman awal B, huruf B, C, dan D. B. Doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Amitabha Buddha dan mengingat budi ayah bunda. Ya, B, C, dan D. Nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya. Kami akan nenpok. Marilah Bapak Ibu dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Kita panjatkan doa, kita mohonkan kepada Buddha Amitabha dalam jangka waktu 2 tahun almarhum Bapak Subedyo meninggal. Apabila saat ini belum terlahir di alam surga Sukawati, akan Buddha Amitabha berkenan menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nenpok dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa kelahiran kembali. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, duka citaku semuanya diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam
cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Namo Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Amin. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Amin. Dibuka kembali halaman 59, 58, 59 ya, halaman persembahan makanan untuk arwah beliau. 59 masing-masing bait dibaca 3 kali. Namo Savatatayeto Waloceti Om San Pola Ehum. Namo Savatatayeto Waloceti Om San Pola Ehum. Namo Savatatayeto Waloceti Om San Pola Ehum. Namo Sulupo ye tata ye to ye tata. Om sulu pola sulu swaha. Namo sulu ye tata ye to ye tata. Om sulu pola sulu swaha. Namo sulu ye tata ye to ye tata. Om sulu pola sulu swaha. Om ye nam sambhawa vajraye om. Om ye nam sambhawa vajraye om. Om ye nam sambhawa vajraye om. Halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma, selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar. Bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara. Seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua klesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara,
bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. Halaman 68, titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sudibyo. Semoga dengan bantuan kekuatan Lasih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Keluarga almarhum Bapak Sudibyo yang saya hormati, tidak terasa sudah 2 tahun almarhum meninggalkan keluarga. Jangka waktu 2 tahun ataupun bertahun-tahun tidak menghalangi, tidak mengurangi rasa bakti dan hormat keluarga yang ditinggalkan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi perjalanan almarhum Bapak Sudibyo yang telah mendahului kita semua. Jangka waktu berapapun seperti yang dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri ketika Pangeran Siddhartha ditinggal kematian oleh ibunya sendiri. Dalam usia 7 hari beliau lahir, kemudian ibunya meninggal, masuk di dalam salah satu surga, yaitu surga Tusita. Namun sebagai seorang anak yang berbakti, jangka waktu kurang lebih 42 tahun, tidak menghalangi juga sebagai seorang anak yang berbakti, sekalipun belum pernah mungkin atau belum ingat ketika beliau lahir, mengingat ibunya, wajah ibunya. Namun lewat cerita keluarga tentunya, dan juga timbunan-timbunan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha ini pun, bahwa kelahiran di dunia ini tanpa seorang tua, tanpa seorang ibu tidak mungkin. Maka sebagai balasan anak yang berbakti kepada orang tuanya yang telah tiada, melalui penglihatannya, ibunya terlahir di salah satu surga Tusita. Bayangan kita, alam surga adalah alam kebahagiaan. Namun Sang Buddha berpendapat bahwa kebahagiaan di surga bukan lagi kebahagiaan yang sudah kekal, sudah abadi, sudah langgeng. Maka sebagai cetusan rasa bakti seorang anak kepada ibunya, kepada orang tuanya, dia pun menyempatkan diri pergi mencari ibunya yang sudah terlahir di alam surga Tusita. Apa yang dilakukan Sang Buddha kepada ibunya ini adalah mengajar dharma yang tertinggi untuk mengajari ibunya agar mencapai pembebasan mutlak atau mencapai nibbana. Maka diajarkannya abhidhamma, dhamma yang paling luhur di antara dhamma-dhamma yang pernah dibawakan oleh Sang Buddha ini, agar ibunya terdorong terlahir atau mengalami kebebasan, yaitu nibbana. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh keluarga almarhum Bapak Sudibyo pada kesempatan pagi ini. Sekalipun beliau sudah meninggalkan 2 tahun yang lalu, sebagai keluarga yang pernah merasakan kebaikan-kebaikan dari almarhum, tentunya sudah selayaknya dan sepantasnya mengenang dan mengingat
melalui doa-doa yang kita bawakan pada pagi hari ini. Bukan sekedar doa, namun juga memberikan persajian-persajian atau persembahan-persembahan. Apakah persembahan-persembahan ini berguna dan bermanfaat bagi yang telah meninggal? Di dalam salah satu kitab suci, Sang Buddha mengatakan berkaitan dengan persembahan, dengan kematian seseorang atau arwah seseorang. Sang Buddha di dalam kitab suci mengatakan demikian, berkaitan dengan persembahan dan persajian kepada yang telah meninggal. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Jadi tidak perlu diragukan lagi bagi umat Buddha bahwa pemberian sajian persembahan kepada yang telah meninggal memang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Kebajikan memberikan persembahan ini akan diterima, akan mengkondisikan arwah beliau untuk memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan sendiri melalui persembahan makanan-makanan ini akan mengkondisikan arwah memiliki kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki akan mendorongnya, akan mengkondisikan terlahirnya arwah beliau di alam bahagia. Dan juga manfaat dari kita yang masih hidup, kita mempunyai kesempatan menyatakan bakti dan hormat, karena tidak sedikit di antara kita sebagai anak melupakan jasa dan pengorbanan dari orang tua itu. Di masa hidup beliau tentunya telah banyak kebaikan-kebaikan atau balas budi yang diberikan seorang anak kepada orang tua. Melalui sajian makanan langsung bisa dikonsumsi, melalui pembelian pakaian-pakaian maupun diajak rekreasi. Itu semua adalah mengkondisikan seseorang untuk memiliki kondisi bahagia. Demikian pula sikap mental kita saat ini, sekalipun beliau telah tiada, tetap akan mengkondisikan arwah beliau memiliki kondisi bahagia, karena anak-anak yang ditinggal mempunyai rasa bakti dan rasa terima kasih. Dengan pembacaan kitab suci ini, kita berharap Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia, benar-benar Buddha Amitabha memenuhi tekad dan janjinya untuk menjemput arwah seseorang yang belum mengalami kelahiran di alam bahagia. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan 2 tahun keluarga mengadakan peringatan ini akan merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat dan mendukung arwah almarhum Bapak Sudibyo untuk telah di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.